bahwa orang-orang yang menolak hukum Allah ini munafik. Mereka sendiri, mereka datang kepada Rasulullah bersumpah-sumpah, minta maaf. Mereka mengatakan, sebenarnya kami ini hanya menginginkan kebaikan, kami hanya menginginkan untuk adanya kesepakatan, kami hanya menginginkan untuk adanya persatuan. Jadi begitu. Kalau sudah terpojok, kondisi tidak bisa berkutik, ya, mereka minta maaf. Manusia hari ini ada yang menolak syariat Allah dengan alasan persatuan bangsa. Sebab kalau negeri menggunakan syariat Islam, nanti akan terjadi perpecahan. Ini sama saja maknanya menuduh syariatnya Allah itu pemecah belah. Sama saja menuduh hukumnya Allah ini memecah belah. Berarti maknanya Nabi itu pemecah belah, Allah itu pemecah belah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan serta diberikan kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Malam hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-61 dari Quran surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. اللهم حمنا بالقرآن. وإذا قيل لهم, dan jika dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, menujulah kalian
mari, ya, mari menuju kepada ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, wa ila rasuli, dan kepada rasul. Ra'aital munafiqin, maka kamu melihat orang-orang munafik itu yasudduna anka sududa, mereka berpaling darimu dengan benar-benar berpaling. Fa kaifa idza asabathum musibah, maka bagaimana jika menimpa kepada mereka satu musibah, bima qaddamat aydihim, sebab apa yang mereka kerjakan, sebab ulah tangan mereka sendiri. Summa ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, wahai Rasulullah, yahlifuna billah, bersumpah-sumpah dengan nama Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, tidaklah kami menginginkan kecuali berbuat baik, wa taufiqan, dan taufik maknanya memberikan pertolongan atau memberikan dukungan. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim, mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui, senantiasa mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, yakni kemunafikan yang ada di dalam hati mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, wa'idhum, dan berikanlah nasihat kepada mereka, wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, fi anfusihim, pada diri mereka, qaulan baligha, dengan perkataan yang kuat. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat yang ke-61 masih berbicara tentang orang-orang yang mengklaim atau menyangka bahwa dirinya beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menginginkan untuk berhukum kepada tauhid, tidak mau berhukum kepada Allah dan Rasulnya, namun justru berhukum kepada tauhid. Di dalam ayat yang ke-61 Allah mengatakan, mengungkap tentang sifat mereka. Wa idza qila lahum, yaitu bahwa ketika dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, maknanya ta'alau ila ma anzalallah, ta'ala dalam bahasa Arab maknanya ta'al, ta'al itu artinya kesini, mari kesini. Jadi maknanya ketika dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, mari kita menuju apa yang diturunkan kepada Allah, apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasulnya. Maknanya ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Al-Quran, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, mereka berpaling dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, jadi ayat ini menegaskan sikapnya orang-orang yang oleh Allah dinyatakan sebagai orang yang imannya
hanya sebagai klaim di bibir saja, yaitu bahwa jika mereka diajak kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, dan diajak kepada Rasulullah, yakni kepada As-Sunnah, mereka tidak mau. Mereka berpaling dengan benar-benar berpaling, dengan berbagai macam alasan yang mereka kemukakan. Dengan demikian, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas mencela dengan celaan yang sangat kuat, yang sangat keras terhadap siapa saja, manusia mana saja yang ketika diajak kepada Al-Quran dan diajak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, dia justru berpaling. Dia tidak ingin, dia menginginkan untuk melestarikan budaya nenek moyang, tidak mau kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi. Dia inginnya mengikuti kesepakatan internasional, misalnya tidak mau kepada hukum Al-Quran dan hukum sunnah Nabi. Dia maunya hukumnya berdasarkan hak asasi manusia, human right. Dia maunya hukumnya berdasarkan kebebasan atau alasan-alasan yang lain. Maka ini semuanya dicela oleh Allah dengan celaan yang sangat keras, dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang imannya hanya klaim saja, yaz'umun, mengira kalau mereka itu iman, padahal tidak. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap ajakan untuk kembali kepada Islam, kembali kepada syariat Islam, yang tidak lain adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, menolak ajakan untuk kembali kepada hukum Quran dan sunnah atau hukum Islam, ini merupakan satu tindakan kekufuran, merupakan satu tindakan kekufuran, bukan hanya kemaksiatan, akan tetapi kekufuran. Siapa yang melakukannya dengan sadar, menolak ajakan, seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum Quran dan Sunnah, dia menolak dan lebih memilih dengan hukum-hukum buatan manusia, hukum-hukum internasional, kesepakatan internasional, atau hukum warisan nenek moyang, atau hukum warisan penjajah dan lain sebagainya. Maka ketika dia sadar melakukan itu dan menganggap, menolak dengan anggapan bahwa hukum Allah tidak cocok, hukum Allah kurang baik, masih lebih cocok hukum-hukum yang lain, maka orang seperti ini jelas adalah merupakan orang yang tidak beriman hakikatnya. Seperti dikatakan oleh Allah, mereka adalah orang yang mengira dirinya iman padahal tidak. Wa in shalla wa in shoma, sekalipun orang ini sholat, sekalipun orang ini puasa, sekalipun orang ini haji dan umroh berkali-kali sekalipun, ketika dia menolak ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada hukum Islam dengan anggapan bahwa hukum Islam tidak cocok, hukum Islam kurang bagus untuk diterapkan di satu negeri, lebih cocok hukum buatan manusia atau hukum-hukum yang lain, maka jelas orang ini orang yang imannya ada di dalam bibirnya, bukan di dalam hatinya.
Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah. Sedangkan penolakan terhadap ajakan atau seruan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam, namun dengan alasan bukan karena bahwa syariat Islam itu tidak cocok di satu negeri, syariat Islam itu tidak lebih jelek, tidak lebih bagus daripada yang lain, tetapi ada karena kepentingan-kepentingan. Mungkin dia punya kepentingan hawa nafsu, yang mana dia lebih condong kepada hawa nafsunya. Maka orang seperti ini tidak kafir, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar karena dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, meski alasannya adalah kemaslahatan dia pribadi, bukan karena syariat Islam tidak cocok, bukan karena syariat Islam tidak adil, bukan karena sifat-sifat yang merendahkan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat ini, ayat yang ke-61, ada ungkapan Al-Quran yang menarik untuk kita perhatikan. Kita lihat di dalam Al-Quran ini, ayat yang ke-61 ini, Allah katakan, jika dikatakan kepada mereka, mari menuju kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasulnya, maka kamu melihat orang-orang munafik berpaling darimu dengan benar-benar berpaling. Kalau menurut bahasa normal, menurut bahasa mestinya, maka harusnya dikatakan, jika dikatakan kepada mereka, mari menuju apa yang Allah turunkan dan kepada Rasulnya, maka kamu melihat mereka berpaling darimu. Tapi ayat Quran mengatakan, maka kamu melihat orang-orang munafik. Jadi bukan melihat mereka menggunakan kata ganti, tapi menggunakan isim zahir kalau dalam bahasa Arab, bukan kata ganti, yaitu menyebut al-munafiqin. Kalau menggunakan aslinya, maka harusnya ra'aitahum, kamu melihat mereka. Tapi Quran menggunakan pilihan ra'aital munafiqina. Jadi menyebut sifatnya, bukan menyebut dengan kata ganti, tapi menyebut sifatnya. Ra'aital munafiqin, kamu melihat orang-orang munafik. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud di dalam ayat yang ke-60, bahwa mereka yang menyangka diri mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan, lalu mereka lebih suka berhukum kepada hukum tauhid daripada berhukum dengan hukum Allah, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur terhadap hukum tauhid. Orang yang disebut oleh Allah dalam ayat 60 adalah orang-orang munafik. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang disebut oleh Allah di dalam ayat 60 adalah orang-orang munafik. Sekaligus penggunaan kata al-munafiqin atau penempatan kata al-munafiqin di dalam ayat 61 juga memberikan sebuah isyarat bahwa orang yang menolak untuk berhukum dengan hukumnya Allah itu adalah indikasi munafik. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan ayatul munafiqi salasah, tandanya orang munafik itu 3, misalnya begitu. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara bohong.
wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, dan ketika dia diberikan amanah, dia mengkhianati. Lalu di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un, ada 4 perkara, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Siapa saja yang 4 perkara ini ada pada dirinya, maka dia munafik murni. 3 perkara tadi, yaitu bohong kalau bicara, tidak menepati janji, dan khianat terhadap amanahnya. Yang keempat, Nabi menyebutkan wa idza khasama fajara. Ketika dia bermukhasamah, berperkara, melakukan satu perkara, yakni perkara hukum, maka dia melakukan fajara, melakukan kecurangan-kecurangan, tindakan-tindakan yang mencederai hukum. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang tanda-tanda munafik, itu lebih kepada munafik dalam arti munafik amali, munafik perbuatan. Munafik secara perbuatan, meski hatinya orang tersebut benar-benar Islam, tapi dia punya sifat munafik. Sehingga maknanya munafik secara amali, secara praktek. Munafiknya adalah munafik secara praktek. Sedangkan munafik-munafik yang disebut di dalam ayat-ayat Quran, maka lebih kepada nifaq aqidi, nifaq yang bersifat qalbi, yaitu kemunafikan yang sifatnya akidah. Jadi lebih parah, lebih besar, lebih mengerikan, di mana ancamannya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada pada bagian neraka yang paling bawah. Orang-orang munafik yang bersifat qalbi ini, yakni munafik hatinya, ini memang hakikatnya tidak Islam, kafir, hanya menampakkan Islam dalam pecinya, dalam sarungnya, dalam jubahnya, atau dalam aksesoris luarnya saja. Sedangkan dalam hatinya dia itu munafik, yakni kafir. Ini disebut dengan munafik akidahnya, bukan amalnya, tapi lebih kepada akidahnya. Itu yang munafik-munafik disebut-sebut di dalam Al-Quran. Nah, di antaranya seperti ayat 61 ini, ketika Quran mengatakan, jika dikatakan kepada mereka, mari menuju apa yang Allah turunkan dan menuju kepada Rasulnya, maka kamu melihat orang-orang munafik berpaling. Munafik di sini maknanya munafik secara akidah. Nah, dari sini Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, kita dapat menyimpulkan bahwa penolakan terhadap ajakan atau penolakan untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya itu adalah ciri kemunafikan. Maka kalau di dalam hati kita ada kebencian, meski setitik, hanya kecil saja, terhadap salah satu syariat Allah, maka ini ada indikasi bahaya di dalam diri kita, indikasi munafik atau indikasi kekufuran. Karena menolak salah satu syariat Allah itu sama dengan menolak keseluruhannya. Menolak sebagian sama dengan menolak totalitasnya. Karena iman kepada Al-Quran itu tidak boleh sebagian, tapi harus secara totalitas. Kita misalnya senang, sepakat dengan syariatnya Allah tentang haji, tentang umroh,
tentang sholat, tentang puasa, dan beberapa syariat yang lainnya. Tapi kemudian kita katakan, tapi kalau jihad fisabilillah saya nggak cocok itu. Itu bertentangan dengan hukum perdamaian internasional. Begitu umpamanya. Tapi kalau hukum potong tangan bagi orang yang mencuri yang disebut di dalam Quran itu, saya nggak cocok. Itu terlalu keras, nggak manusiawi umpamanya. Atau misalnya orang mengatakan kalau hukumannya orang yang berzina asal suka sama suka kok dicambuk, saya nggak cocok itu. Itu kan hak asasi manusia. Maka orang seperti ini, wa in shalla wa in zakka wa in i'tamar, sekalipun dia sholat, zakat, puasa, haji, umrah, hakikatnya kafir dia. Karena menolak, benci, tidak cocok terhadap salah satu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka penting bagi kita, yang pertama adalah menempatkan hati kita ini pada posisi yang tepat, yaitu apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya, dan menerima semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang ditolak sama sekali, dan tidak ada yang tidak dicocoki. Berat atau ringan, enak atau tidak enak, sesuai atau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita wajib terima. Sami'na wa ata'na. Manut, pokoknya manut. Nah, itu maknanya menerima hukum Allah. Sekalipun kita ini melakukan kemaksiatan, ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita masih dosa. Yaitu manusiawi. Yang tidak pernah dosa itu malaikat. Begitu. Tapi berbeda antara penolakan di dalam hati dengan kita melakukan dosa. Makanya sering saya sampaikan juga, kalau ada orang berzina tapi di dalam hatinya dia merasa berdosa, ya Allah, saya kok zina, dosa. Dalam hati dia mengaku bersalah, maka ini orang berdosa besar, ya. Tapi dia masih mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan masih mungkin untuk bertaubat karena dia muslim, mukmin. Tapi beda dengan orang meskipun dia tidak berzina, tapi di dalam hatinya punya pandangan, menurut saya zina itu hak asasi, bebas siapa yang mau, asal suka sama suka, tidak mengganggu pasangan orang lain, ya silahkan, itu hak asasi. Kalau diganggu, menurut saya itu nggak benar. Nah, meski ini orang tidak berzina, tapi ketika dia ideologinya adalah kebebasan, termasuk membebaskan dan mengatakan zina itu hak asasi manusia, bebas, terserah, yang penting tidak mengganggu orang lain dan tidak merugikan pihak lain, ini orang kafir meskipun dia tidak berzina. Lebih parah daripada yang berzina. Kenapa? Karena satu, dia iman kepada Allah tapi berdosa. Yang kedua, dia kufur terhadap Allah. Dosanya kufur itu merupakan dosa yang paling besar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, ketika Quran menyebut kata al-munafiqin, padahal seharusnya menggunakan kata ganti, melihat mereka, bukan melihat orang-orang munafik, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu isyarat, yaitu bahwa orang-orang yang menolak hukum Allah ini munafik. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim? Maka bagaimana jika mereka tertimpa musibah
oleh sebab ulah tangan mereka sendiri. Ini berkaitan dengan berkaitan dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Allah mengungkap tentang mereka, yaitu bahwa ketika mereka tertimpa musibah, tertimpa bencana, tertimpa masalah, dengan sebab ulah tangan mereka sendiri, mereka datang kepada Rasulullah bersumpah-sumpah, minta maaf. Mereka mengatakan, sebenarnya kami ini hanya menginginkan kebaikan, kami hanya menginginkan untuk adanya kesepakatan, kami hanya menginginkan untuk adanya persatuan. Jadi begitu. Kalau sudah terpojok, sudah sudah kondisi tidak bisa berkutik, ya, mereka minta maaf. Sudah ketahuan kemunafikannya, takut kalau mereka ini dibunuh karena kemunafikannya, karena terbukti mereka berhukum kepada tauhid. Oleh Quran dikatakan mereka datang kepada Rasulullah bersumpah-sumpah dengan nama Allah, dengan mengatakan, sungguh kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, sungguh kami tidak menginginkan kecuali taufik, mananya ya dukungan dari atau menyelaraskan di antara kaum mukminin, kerukunan di antara kaum mukminin. Ini katanya mereka. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi artinya menurut ayat 62 ini, orang munafik itu orang yang pandai bersilat lidah. Banyak alasan, 1001 macam alasan yang mereka kemukakan untuk kemunafikan mereka. Yang kemaslahatan lah, persatuan lah, dan lain sebagainya dipakai semua oleh mereka. Nah, ini gambarannya orang-orang munafik pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula kalau kita lihat manusia hari ini, ada yang menolak syariat Allah dengan alasan persatuan bangsa. Sebab kalau negeri menggunakan syariat Islam, nanti akan terjadi perpecahan. Ini sama saja maknanya menuduh syariatnya Allah itu pemecah belah. Sama saja menuduh hukumnya Allah ini memecah belah. Berarti maknanya Nabi itu pemecah belah, Allah itu pemecah belah, begitu. Kalau nanti negeri memakai hukum Islam, nanti akan terjadi kekacauan. Berarti maknanya sama saja menganggap bahwa hukumnya Allah, syariatnya Allah itu menjadi sumber kekacauan, jadi sumber masalah. Kan begitu maknanya. Nah, ini ada banyak orang mengatakan seperti itu. Ketika kemudian disampaikan, dijelaskan, mereka alasannya in aradna illa ihsanan. Loh, kami ini menginginkan kebaikan untuk semuanya. Kami menginginkan kebaikan untuk semua anak bangsa, katanya. Padahal di saat yang sama mereka itu korupsinya triliunan. Mereka itu kong kali kong dengan para investor asing. Begitu kenyataannya. Tapi ketika bicara, lisannya mengatakan kami menginginkan kebaikan, kami menginginkan kemaslahatan. Begitu yang terjadi. Ini dunia, ya, yang kita lihat. Maka kata Al-Quran, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah senantiasa tahu hati mereka, isi hati mereka itu apa, Allah tahu. Meski mereka bersilat lidah, ngomong ini, ngomong itu, kata Allah, Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, wis jarke wae. Artinya alasan mereka didengarkan saja. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Wa'idhum,
dan tetaplah beri nasihat kepada mereka, maknanya perintahkan kebaikan kepada mereka dan perintahkan mereka agar meninggalkan keburukan dengan memberikan nasihat, memberikan arahan kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakan kepada mereka di dalam diri mereka sendiri qawlan baligha, dengan perkataan yang kuat. Jadi maknanya pesan dari Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tetap menyampaikan risalah kepada orang munafik, memberikan mau'idhah, nasihat, tutur kalau bahasa Jawanya, dengan memberikan tentang neraka, tentang surga, itu maknanya, dan dikatakan kepada mereka dengan perkataan yang kuat. Barangkali mereka bisa luntur kemunafikannya, bisa tobat dari kemunafikannya, barangkali. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini ayat yang ke-60 sampai 63 bicara tentang orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasulnya, yang keengganan mereka tidak mau taat kepada Rasulnya itu didasari atas dasar kemunafikan, bukan sekedar kemaksiatan biasa, tapi sebuah kemunafikan yang ada di dalam hati. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita sampai di ayat yang ke-63, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.